Kong tentang akademi kepolisian. Lalu ada satu orang, jadi nggak enak Lip, coba Lip, ada satu orang bergema Lip, dia dikeluarkan gitu ya dari apa namanya, dari angkatannya, dia dikeluarkan. Jadi di depan semua yang lain dikatakan bahwa kamu bikin kesalahan ini itu dan semuanya, dan kemudian bajunya, seragamnya dilepas dan kemudian dia keluar gitu. Tapi ternyata waktu di luar itu komandannya itu sebenarnya memberi tugas khusus buat orang itu. Dia jadi reserse, jadi intelijen gitu ya. Teman-temannya satu angkatan taunya dia dikeluarkan dari akademi kepolisian gitu. Tapi dia mendapat tugas yang baru, menyamar di kalangan mafia triad gitu ya di Hong Kong gitu. Saya ingat tadi diingatkan itu. Mungkin kita semua yang lain ya, sudah bertahun-tahun ada di tempat-tempat pelayanan, diutus gitu ya. Nah, orang itu karena dia disuruh menyamar di tengah-tengah gangster, mafia, triad gitu ya. Bertahun-tahun cara berpakaiannya, cara ngomongnya, lama-lama cara berpikirnya sudah seperti mereka. Karena teman-temannya di kepolisian juga nggak tahu, cuman ada satu komandannya ini yang jadi penghubung tahu bahwa sebenarnya dia polisi. Tapi yang lain menyangka, oh memang dia dikeluarkan dan sekarang jadi anggota mafia, gangster. Gitu. Ternyata nanti dia mengalami pergumulan-pergumulan di tengah jalan itu, karena cara hidupnya, cara bicaranya, cara berpikirnya lama-lama terpengaruh dengan orang-orang di mana dia tinggal. Lama-lama dia berpikir jangan-jangan yang salah ini polisi, bukan gangster. Jangan-jangan mereka ini benar, ikatan batinnya mulai terbentuk, ada belas kasihan lalu dan semuanya gitu. Dia mulai punya pergulatan-pergulatan batin. Apakah betul? Sedangkan siapa yang tahu kalau saya ini polisi? Tidak ada. Gitu. Itu mungkin gambaran kita. Gitu ya. Saya tidak tahu. Ini Pak Wawan seperti saya dulu mungkin lebih sering ada di masjid dan di wihara daripada di gereja. Gitu ya. Gitu. Yang salah bukan Pak Wawan, yang mengutus. Saya yang mengutus dia. Tahun 2000 berapa, Wan? Masih di Inggris ya? 2015 atau 16 ya? Mendirikan Pelita, Persaudaraan Lintas Agama. Kemarin ketemu orang Mennonite Mission Network, orang dari Mennonite Central Committee, itu bilang, oh Pak Roni, kami baru tahu ternyata Pak Wawan itu orang GKI, bahkan GKI Oikos. Gitu. Oh iya. Ya karena dia undercover, intelijen, reserse gitu. Orang nggak tahu Pak Wawan, dipikir saya NU gitu. Bukan ini, Kristen CKI lagi ya kan gitu. Cuman kita nggak punya kartu anggota, jadi agak sulit dibuktikan. Cuman saya dan dia yang tahu bahwa dia itu orang CKI, Oikos lagi ya kan gitu. Gitu. Pak Simon itu bertahun-tahun, Bu Anis, teman-teman yang lain, Pak Dev itu. Semua di dalam tempat-tempat pelayanan yang berbeda gitu. Nah, ada sesuatu yang saya gumuli sebenarnya sudah mungkin hampir 4,5 tahun ini sejak pulang dari Inggris. Saya ingat pulang dari Inggris saya kumpulkan, tanya, ini masih mau jalan bersama atau sendiri-sendiri gitu ya. Kalau sendiri-sendiri enggak apa-apa, kita daftarkan semua jadi gereja lokal masing-masing. Tapi waktu itu 2018 semua berkata kita masih mau jalan bersama. Oke. Jalan bersama saya bergumul sebenarnya. Karena sejak di Inggris, Pak Simon itu saya tahu kalau dia ngomong sesuatu satu kali, itu Roh Kudus yang memberi gitu ya. Tapi kalau sudah diulangi itu dari dirinya sendiri. Waktu itu, saya khotbah di Mboro, lalu dia nyalamin saya. Terus ngomong begini, dia ngomong gini, nanti pulang dari Inggris khotbahnya sudah beda. Saya tidak tahu apa yang dipikirannya, tapi kata itu tidak pernah diulangi lagi. Tapi saya ingat terus, kalau kata-kata biasa yang lain juga sudah lupa. Gitu ya. Itu saya masih ingat di pintu waktu nyalami jemaat selesai ibadah. Gitu. Apa yang beda? Ada banyak hal yang kami berdua alami ketika ada di Inggris. Gitu ya. Pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan,
banyak proses pembentukan, padang gurun, dan banyak hal yang lain. Gitu. Nah, pulang ke Indonesia sebenarnya 2018, yang ada di hati saya mau membuat retreat untuk Oikos. Gitu ya, supaya kita ketemu. Tapi akhirnya waktu itu ketemu di Solo. Hanya setengah hari mungkin ya. Bergumul, terus saya bergumul, Tuhan, sekarang Engkau memberi sesuatu yang baru kepada kami. Ini kayaknya kalau namanya Oikos, kurang pas. Apakah mau nama baru? Atau format baru? Mungkin bentuknya yayasan atau apa? Atau seperti apa yang Tuhan mau? Itu ya. Jadi dulu, bukan dulu, masih sampai sekarang, itu motonya, tagline-nya, mission statement-nya adalah melayani yang tidak terlayani. Serving the unserved. Gitu. Nah, kadang kita tidak tahu apa yang Tuhan beri gitu ya. Ternyata yang tidak terlayani itu ya bukan yang seperti kita pikirkan. Gitu. Kata Pak Simon, gara-gara Roni visinya tidak terlayani. Oh, kita gitu. Kalau melayani yang terlayani, rebutan sama yang lain. Gitu ya. Yang tidak terlayani masih lebih banyak daripada yang terlayani. Buktinya, setiap kota di Indonesia, orang Kristen pasti lebih sedikit daripada jumlah yang lain. Itu berarti yang tidak terlayani masih lebih banyak. Gitu. Yang miskin pasti masih lebih tinggi gitu ya, gitu, dibanding dengan yang sangat kaya, berkecukupan dan semuanya. Yang sakit, yang tidak berdaya, yang disable, yang tidak diterima oleh masyarakat jauh lebih banyak dibanding dengan kalau yang banyak yang menerima ya semua rebutan kan gitu. Itu. Nah, apakah itu berubah? Tidak gitu. Saya ulangi, kemarin saya sharing tanggal 23 yang lalu di teman-teman Salatiga. Saya lupa ayatnya di mana ya, boleh tolong dicari. Lewi pemungut cukai, Tuhan Yesus makan dengan Lewi pemungut cukai. Atau enggak ada Mas Riyati, dia ditanya, pendeta cap apa ayatnya? Ayat Bilali. Kemarin ibu. Ayatnya tulis itu. Lukas pasal 5. Lewi pemungut cukai, Lukas. Ayat. Ya. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan satu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut pada murid-murid Yesus, katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Jawab Yesus pada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Ini remanya, dasarnya dulu, itu ya. Pemungut cukai pasti temannya pemungut cukai. Itu. Pemungut cukai sama orang Farisi nggak berteman. Itulah oikos. Orang itu punya lingkaran-lingkaran terdekatnya, gitu. Yang dianggap keluarga, yang dianggap teman satu frekuensi, yang kalau diajak ngomong nyambung, nongkrong sama dia. Gitu. Orang suka minum wedang jahe, nggak mungkin duduk bersama sama yang suka minum minuman keras. Ya kan? Sehingga waktu Pak Simon duduk bersama dengan orang mabuk, semua kira, oh Pak Simon sekarang mabuk-mabukan. Gitu. Ya. Duduk bersama mereka kok, ya kan? Dia kan mengalami yang dialami Tuhan Yesus kan. Gitu. Gitu. Iya dong. Mau sekarang waktu duduk bersama seniman dipikir sinkretisme, ya kan? Ya. Karena pakai ikat ini, pakai apa? Kain lurik, pakai semuanya gitu. Duduk bersama. Karena seniman ya temannya seniman dong. Seniman temannya montir agak jarang, gitu ya, gitu. Seniman temannya jual mie ayam ya jarang. Kecuali tukang mie ayamnya juga seniman, gitu ya, gitu. Nah, itu. Ngaku-ngaku. Gitu. Nah, jadi ini yang selama ini kita dapat. Gitu ya. Nah, saya bergumul, nama ini kan visi ya, dari Tuhan. Itu Pak Adi aja ingat loh. Saya ingat 2013 Januari saya ke Merauke. 2014 Januari saya ke Merauke dengan Pak Adi. Di lift itu, beliau bisa ngomong begini.
orang lain itu punya dulu, baru dibagi. Oh, saya tunggu. Ya, kalau Anda dan teman-teman Anda itu punyanya apa, dibagi. Saya berdoa kita masih begitu. Gitu ya. Itu Pak Adi bisa mengenali. Terus satu kali, saya tidak ada di situ, tapi saya dengar rekamannya. Pak Adi ngajar pendeta-pendeta JKI, mungkin Dev ada di situ nggak? Gitu. Di Semarang. Gitu. Kelas sejarah pandangan JKI atau apa. Saya dengerin rekamannya, beliau ngomong gini, kalau mau yang melayani orang-orang miskin, orang-orang terpinggirkan, ada namanya oikos. Itu kan jarang, orang udah ketemu itu aja. Ya Pak Adi, pura-pura ya, padahal lupa, gitu kan. Gitu. Kalau masih ingat namanya, membekas, berarti ada sesuatu, ya kan. Selalu bilang, saya masih ingat, Anda kebaktiannya nutup jalan kan. Itu di Solo dulu. Tahun 2000 berapa? 2013 ya, Desember ya. Berkesan sekali ternyata. Itu. Nah, ini kalau Pak Adi ada, saya suruh Pak Adi bersaksi gitu. Karena ternyata Pak Adi itu mendoakan saya. Mendoakan saya. Pak Adi bilang begini, ini orang dulu dari Tawangmangu kuliah Duta Wacana. Arah-arahnya liberal nih. Doakan. Baru beliau ngomong beberapa minggu yang lalu ya. Bahwa memang itu didoakan supaya bertobat lah. Bertobatnya apa? Ya sama Tuhan lah sungguh-sungguh, bukan pakai kekuatan sendiri, bukan pakai pemikiran sendiri, bukan pakai ide sendiri dan semuanya gitu. Itu. Dan saya mengalami banyak hal dengan Tuhan itu ya. Dan ini yang Tuhan taruh itu. Kenapa kok baru sekarang tadi saya diberi pengertian waktu menyembah gitu. Karena ini anak-anak tadi sebagian itu nanti akan lulus ya mereka. Ya sudah lulus tinggal wisuda, sebagian menyelesaikan skripsinya gitu. Itu buah sulung pelayanan kami di STT Sangkakala. Itu ya, yang dari awal ditungguin. Yang lain sudah lulus sih, KOC, Oscar, KDP, tapi kan mereka dulu sudah semester 5, semester berapa Kak dulu? 7 ya mungkin ya, KOC ya. 7 atau 6 itu Kak Oscar udah semester banyak itu ya. Itu. Depi semester 4 ya Depi ya dulu ya Depi. Ya. Yang lain mereka belum masuk, kami datang terpaut 1 semester. Gitu. Jadi tadi saya diberi pengertian, kenapa baru sekarang? Ya, baru sekarang. Ini waktunya. Nah, saya bergumul dengan nama Oikos, saya bergumul dengan visi, gitu ya. Ini seperti apa? Terus gitu. Kami sudah mau mendaftarkan yayasan beberapa kali, namanya ditolak terus karena dianggap tidak pas, tidak sesuai dan itu semua itu. Biasanya Dev aja namanya ajaib itu diterima loh. Namanya Bangga Indonesia Gagah. Ya. Kemarin dia dapat karangan bunga karena tulisannya Ketua Yayasan Bangga Indonesia Gagah. Oh, pantesan dapat ucapan ini dia. Pada salah, gagah banget ya. Singkatannya big, oh mantap kan ya. Nah, saya mau cari yang gitu-gitu enggak ketemu. Ada satu anak lagi yang ada di Bali, Sema itu, dia berdoa dapat nama bagus banget, Gemuruh. Saya dikasih kaosnya. Oh ya, Gemuruh tahu nggak Dev? Generasi muda berpengaruh. Oh, ternyata dia 2 puasa 3 hari. Oh, saya malu. Pantesan aku rainto untuk jeneng. Oh, orang belum 2 puasa ya kan. Pantesan nggak dapat nama. Ini anak 2 puasa 3 hari dapat nama Gemuruh. Terus saya bilang, kalau kamu nggak mau pakai namamu, tak pakai, tak daftarkan yayasan gitu. Oh, enggak, mau saya pakai sendiri katanya. Oh iya, enggak apa-apa. Siapa tahu nanti Oikos Gemuruh ya kan. Nah, terus gini, ini apa visinya itu ya. Saya berdoa, enggak dikasih gitu. Tuhan, ini mau gimana? Oikos masih mau jalan terus enggak? Gitu ya. Itu dengan visi yang ada, dengan itu semua. Saya baru dikasih waktu tanggal 23 yang lalu. Nathan tolong sebagai pembuat flyer dicatat tanggalnya ya. Itu tanggal penting. 23 Juli. Betul ya? 2023. Kami mulai ibadah perdana di Salatiga itu. Saya tidak menyebut Oikos Salatiga, itu Oikos Indonesia. Karena nanti akan jadi prototipe Oikos-Oikos yang lain seluruh Indonesia itu. Apa? Baru dikasih pagi itu. Kami ibadahnya jam 10. Sementara ini. Nanti kalau Tuhan bilang lebih pagi ya lebih pagi, lebih sore gitu ya. Gitu.
eh, pagi itu saya, Tuhan, oikos ini gimana? Masih enggak? Ini pakai nama apa? Gitu loh. Saya masih tanya gitu. Apa nanti gantilah jika ya apa gitu ya, gitu. Tapi pagi itu saya diingetin ini, jelasin Kisah Para Rasul 7 ayat 46 sampai 48. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 46 sampai 48. Sudah ya. Kisah Rasul 7, 46 sampai 48. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan satu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo lah yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Saya ulangi, Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan mendirikan satu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Rumah itu, oikos. Tetapi Salomo yang mendirikan rumah untuk Allah, yang mendirikan oikosnya, Salomo. Tapi yang Maha Tinggi tidak diam di dalam apa yang dibuat tangan manusia. Sebenarnya terjemahannya bukan begitu. Yang Maha Tinggi itu tidak kerasan di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Yang mau dibuat Daud apa sih? Bangunan kan? Itu. Akhirnya yang didirikan oleh Salomo apa? Bait suci kan? Itu. Oikos ini apa? Gedungnya. Bukan sejak dulu ya kan? Kita punya WC umum, punya taman bacaan, tidak punya gedung gereja, ya kan gitu. Tapi bukan berarti kebanggaan, ya kan gitu. Dulu kita ibadah di McD, KFC, Inul Vista, gitu. Semua tempat karaoke di Semarang sudah kita jelajahi, gitu ya, untuk menyembah Tuhan, gitu. Gitu. Karena bukan tempat yang utama, tapi apakah dia kerasan di tempat itu? Siapa? Dia tidak kerasan di gedung. Yang dia cari bukan tempat, bukan bangunan, karena mau didirikan gedung bangunan sama Salomo yang dari, semua kan dari bahan-bahan terbaik ya. Emas, ada semua bahan-bahan terbaik dibangun. Ini kan lebih permanen daripada kemah Musa, lebih permanen daripada tabernakel Musa. Ya kan? Tapi yang Maha Tinggi tidak kerasan di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Itu. Dia tidak senang untuk tinggal. Dia tidak mau jadi permanent resident. Itu. Permanent resident itu kalau di Eropa, di Australia gitu, orang sudah tinggal di situ 3 tahun, 5 tahun kerja, dia boleh mengajukan izin jadi permanent resident. Bukan warga negara. Warga negara kan citizen. Ya. Izin tinggal tetap. Jadi bolak-balik seperti warga negara. Cuman ada beberapa perbedaan aja. Tapi bebas, tidak pakai visa, tidak punya itu. Nanti punya paspor negara itu juga. Itu namanya permanent resident. Dia tidak mau situ. Di tempat-tempat buatan manusia dia hanya mau berkunjung. Tidak mau tinggal. Tidak mau permanen dia, menetap. Ngekos lah mungkin. Ya kan? Gitu. Tidak kerasan dia. Itu. Nah, tapi dia mau tinggal di mana? 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam. Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu oikos dan bahwa Roh Allah itu kerasan diam di dalammu. Oikeo bahasanya. Tapi ini satu pergumulan panjang dulu. Pak Adi waktu saya pulang ke Indonesia masih di Inggris dia ngomong begini. Ini saya kasih oleh-oleh dari Pak Agung, Pak Petrus Agung waktu itu. Beliau ngundang Pak Petrus Agung untuk bicara di seminar hamba-hamba Tuhan itu. Pak Petrus Agung bilang begini, Roh Kudus itu punya tempat favorit di setiap kota. Sebagai orang yang belajar teologi, pikirannya agak rumit. Ya saya terima di hati lah, saya simpan gitu ya.
Dasarnya apa Tuhan? Gitu kan. Pasti cari dasar dong. Gitu. Kesaksian penting, carilah pengajaran kesaksian gitu. Tapi apa dasarnya? Saya bergumul sampai saya pulang ke Inggris. Ini pernyataannya Pak Petrus Agung lewat Pak Adi kan. Roh Kudus punya tempat favorit di setiap kota. Favorit itu berarti kan seneng ya. Ya saya suka tahu gimbal tadi jadi makan nggak Dev? Jadi dong ya kan itu. Di antara satu deret tahu gimbal Pak Edi, ada yang favorit kan? Ya favorit itu kita nggak bisa ngomong. Terus ini aja seneng, dia senengnya itu, ya kan? Itu. Meskipun di situ mungkin harganya lebih murah, kelihatan lebih jorok, tapi kalau itu favorit ya dia akan balik ke situ. Nah, saya pulang ke Inggris, saya bergumul cukup lama, beberapa bulan mungkin lebih, sampai saya baca bukunya Watchmeni Manusia Rohani itu. Saya baca yang bahasa Inggris. Dia ngomong satu tulisan begini, di bagian roh itu. Bukankah kita semua punya Roh Kudus yang sama dalam diri kita? Benar nggak? Kalau kita percaya Tuhan Yesus, saya sering ngomong ini. Kalau kita panggil dia Tuhan, itu karena rohnya, Roh Kudus di dalam diri kita membuat kita bisa memanggil Yesus Tuhan. Yang lain manggil dia Om, ya kan mungkin Nabi apa-apa, tapi bukan Tuhan. Yang bisa memanggil dia Tuhan itu karena rohnya diberikan dalam kita. Terus kalau kita bisa memanggil dia Bapa karena roh anaknya, spirit of adoption, roh adopsi diberikan di dalam roh kita. Kita panggilnya Bapak, bukan Pak D. Gitu. Kalau Pak D itu berarti roh keponakan, ya kan? Gitu. Bukan roh anaknya, gitu. Gitu. Karena roh anaknya panggilnya Bapak. Itu tandanya kita semua sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita. Nah sekarang dia ngomong ini, apa yang membedakan kenapa di hidup orang ini Roh Kudus bekerja seperti ini, kenapa di hidup itu biasa aja? Dia bilang itu. Terus ngomong ini, cara kita memperlakukan dia yang diam di dalam kita, itu yang akan membuat berbeda. Saya jadi mulai ngerti. Iya, Roh Kudusnya sama. Kok orang itu luar biasa? Jalan begini, cerita apa-apa Roh Kudus, diajari Roh Kudus, gini-gini semua melakukan ini itu, diceritain Roh Kudus, diberi penglihatan, diberi kuasa, diberi ini. Apa yang membedakan? Ya seperti ada tamu gitu ya. Simon mau ke Semarang, pengen tahu gimbal Pak Edi. Ya, tahu gimbalnya nantilah, coba ya. Tahu gimbal yang lain juga banyak, di dekat rumah juga banyak, harus alasan terus gitu. Pasti ke Semarang lagi enggak ngubungi Pak Dev. Cari sendiri. Tapi kalau datang ditanya, kepengen apa Mas? Sebelum datang sudah ditanya, gitu. Waktu datang dianterin, apalagi dibayarin. Wah, luar biasa. Gitu. Mau soto sik, Mas? Hah? Soto sik kok. Bener Mas. Nek kowe mangan soto sik mesti tahu gimbal separo tok. Dia positif. Ya. Jadi apa yang membedakan? Bagaimana kita memperlakukan kehadirannya di dalam diri kita? Ini roh yang luar biasa. Firman Tuhan bilang begini. Roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati. Jadi Yesus itu tidak bangkit sendiri. Dibangkitkan oleh Roh Kudus. Roh yang mengurapi nabi-nabi, raja-raja, yang membuat Simpson bisa membunuh singa dengan tangan kosong, mengikat ratusan anjing hutan dengan tangan kosong. Dengan itu semua roh yang sama diam di dalam diri kita. Dan saya ingat satu hamba Tuhan bilang begini, nanti kalau kita ketemu nabi-nabi dan orang-orang kudus perjanjian lama di surga, mereka akan tanya satu pertanyaan. Bagaimana rasanya roh Allah itu tinggal di dalam dirimu? Karena di dalam hidup mereka dia cuman di atasnya. Di perjanjian lama tidak tinggal di atasnya, tidak tinggal. Tapi di perjanjian baru tinggal. Dan itu yang ingin mereka ngerti, gimana rasanya didiami oleh roh Allah. Karena dia tidak kerasan tinggal di dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia. Nah sekarang dia sudah tinggal. Apa yang membedakan? Bagaimana
kita memperlakukan kehadirannya di dalam diri kita. Hospitality, keramah tamahan. Kita ajak bicara enggak? Kita perlakukan enggak dia? Dia bukan hanya tamu loh. Dia tuan rumah. Karena ini bait Allah kan, baitnya dia gitu. Ini bukan tempat penginapan. Ini rumahnya dia gitu. Kita dijadikan tempat tinggal permanennya, sedangkan di gedung yang dibangun dengan emas dengan itu semua dia tidak kerasan. Yang ketiga, konfirmasi lain. Saya sampai kepada orang yang namanya Obed-Edom. Waktu itu Daud ingin sekali membawa tabut itu yang sudah ada puluhan tahun selama masa pemerintahan Saul. Tabut Allah itu ada di rumahnya Abinadab. Dia tidak mempedulikan itu. Tapi kemudian Daud, kerinduan hatinya, ya kan, dengan Tuhan. Gimana caranya tabut itu sampai ke Yerusalem? Gimana caranya? Dia cari cara, dia pakai caranya sendiri, kereta terbaru, kereta terbaik, dengan semua untuk mengangkutnya. Tapi apa yang terjadi? Disambar, itu. Usa, itu ya. Disambar karena bayangkan Usa ini anaknya Abinadab, puluhan tahun tinggal dengan tabut. Tidak tahu bagaimana memperlakukan kehadiran Tuhan. Tabut ini kan gambaran, lambang, manifestasi kehadiran Tuhan di dalam perjanjian lama. Tabut kan. Kalau ada tabut di situ, maka ada kehadiran Tuhan. Tuhan menyatakan dirinya hadir di situ. Di Mercy of Seat. Jadi apa? Kemudian karena dia takut, ini orang disambar, mati, dibelokkan ke rumah orang yang namanya Obed-Edom. Ada di rumah Obed-Edom 3 bulan. Dan seluruh bangsa itu mendengar bahwa rumah Obed-Edom dan seisi rumahnya diberkati oleh Tuhan. Itu kira-kira mereka bisa rasakan, lihat, alami enggak? Kok bisa melihat Obed-Edom ada perbedaan hidupnya ketika ada tabut di situ? Ada lah pasti, ya kan? Itu. Mungkin keretanya baru, lembunya tambah, sawahnya hasil panennya berlipat kali ganda, itu. Semua pasti. Karena mereka bisa melihat dan lapor kepada Daud. 3 bulan di rumah Obed-Edom, dia dan seisi rumahnya diberkati. Padahal 40 tahun lebih di rumah Abinadab, tidak ada yang terjadi. Bahkan anaknya tidak tahu bagaimana memperlakukan kehadiran Tuhan. Dipegang. Dan Daud pun belum ngerti waktu itu. Dia naikkan kereta. Ternyata dia pelajari. Oh bukan. Harus dipikul. Cari imam. Letakkan korban. Pakai caranya Tuhan. Bukan cara kita sendiri. Dan itulah sebabnya nanti ada yang namanya Tabernacle of David. Kemah Daud. Pondok Daud. Gitu ya. Itulah sebabnya nanti Pondok Daud, Kemah Daud, Tabernakel Daud ini beda dengan Kemah Musa. Tidak ada peraturan-peraturannya. Semua di situ langsung menyembah Tuhan. 24 jam. Dikasih shift. Gitu. Pak Simon, kita belajar dulu. Tabernakel Daud. Ya. Lebih dari itu. Lebih dari lompat-lompat dengan itu semua. Ini hubungan. Di Tabernakel Daud tidak ada peraturan-peraturan. Tidak ada. Cuman satu, tidak pakai ruang, pakai pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus. Langsung akses. Dan ada yang menyembah 24 jam. Dan nanti di perjanjian baru di Kisah Para Rasul juga, firman Tuhan bilang begini, aku akan membangunkan kembali Pondok Daud yang sudah roboh. Tuhan tidak kepingin membangun kembali Kemah Musa, padahal Kemah Musa sesuai contoh yang di surga. Ya kan? Bait Allah Salomo jauh lebih megah. Tapi yang dia kangen adalah Tabernakel Daud, Kemah Daud, Pondok Daud. Kenapa? Di situ ada hubungan, di situ ada keintiman, di situ ada penyembahan, di situ ada relationship, di situ dia merasa kerasan, at home. Saya kemarin, berapa minggu yang lalu dengan beberapa anak pergi ke Tawangmangu, lalu pergi ke mana mas, Cemoro Kandang, ya kan? Kafe-kafe sudah banyak, gitu. Tapi saya makannya di Maramsari. Karena itu punya kenangan gitu ya, punya memori ketika 2 tahun saya makan dengan
nasi kecap, nasi dengan daun bawang, dengan itu semua gitu ya. Setiap kali makan itu udah enak banget. Meskipun sekarang setelah dimakan ya biasa gitu ya gitu. Tapi karena dulu tinggal di asrama menunya seperti itu gitu. All you can eat itu. Garamnya di ujung itu satu toples itu all you can eat itu. Kerupuknya kecil, kecapnya 1 sendok gitu. Yang all you can eat garamnya di ujung itu. Jadi masakannya dibikin agak hambar, nanti garamnya ambil sepuasnya gitu. Bukan lauknya gitu. Itu. Nah, bayangin makan nasi goreng di luar, makan nasi opor enak banget. Sekarang setelah dimakan biasa. Tapi yang saya makan bukan makanannya, memorinya, kenangannya. Saya merasa gitu. Mungkin yang lain kecewa gitu. Oh, diajak makan ke sini, jauh-jauh gini-gini gitu, itu. Tapi itu mengingatkan itu ya. Nah, Tuhan itu kangen kan? Ingat dengan apa yang dilakukan Daud itu loh, sehingga dia mau membangun kembali gitu. Nah, sekarang visi. Saya tidak berkata serving the unserved, melayani yang tidak terlayani itu kita buang, tidak. Tapi selama ini kita baru separuh jalan. Gitu. Separuh jalan. Baru separuh kebenaran. Kita diselamatkan. Bukan hanya berhenti selamat. Kalau orang taunya hanya keselamatan, selalu dia bergumul, keselamatan hilang atau enggak, keselamatan hilang atau enggak. Gitu. Berdebatnya di situ terus. Gitu. Diselamatkan, setelah itu mengerjakan keselamatan, dan jadi, nanti itu saya silai, di bumi seperti di surga. Itu. Tidak hanya masalah selamat enggak, hilang enggak gitu. Enggak. Gitu. Setelah diselamatkan apa? Gitu. Nah, saya mau ngomong begini. Selama ini kita kuat sekali dengan message tentang kasih, penerimaan, ya kan? Moikos tadi nongkrong sama waria, nongkrong sama LGBT, nongkrong sama transgender, nongkrong sama orang-orang mabuk, nongkrong sama seniman-seniman, nongkrong sama orang-orang kejawen, nongkrong sama, ya kan? Gitu. Pak Wawan aja dikira NU, gitu. Saking seringnya di pesantren daripada di gereja, ya kan? Gitu. Kalau tidak kita panggil sore hari ini, mungkin jadi NU beneran nanti. Makanya komandannya panggil dulu sore hari ini, supaya memastikan bahwa dia masih anggota kepolisian, ya kan? Gitu. Tidak lupa jadi anggota mafia, gitu. Gitu. Loh, luar biasa loh apa yang dilakukan. Yang saya bilang kemarin ketemu orang-orang Mennonite, ketemu yang direkturnya untuk Asia aja, wow, ini luar biasa gini-gini semua gitu. Memang. Nah, saya sendiri bergumul tahun-tahun tentang aspek yang kedua. Itu yang namanya di dalam, kita kan sering ngomong gini ya. Buah dengan karunia penting mana? Buah roh dengan karunia roh penting mana? Pilih mana? Nah, udah denger kok dia. STH sangkakala loh. Kalau nggak pinter kita copot gelarnya. Tapi yang nulis skripsi orang lain. Sebelahnya. Kok bisa ya? Sangkakala ya kan? Jadi lupa tadi apa ya? Oh, buah dengan karunia pilih mana? Itu. Nah, Pak Adi satu kali ngomong begini. Konteksnya, kita kan di bagaimanapun CKI ya. Beliau ngomong gini, dalam kegerakan sangkakala, jangan pernah mau disuruh memilih antara buah dengan karunia. Semua yang dari Roh Kudus kita mau. Gitu. Kasih dan kuasa. Lalu beliau memberi contoh. Saya masih ingat ngajar di Semarang. Ada seorang ibu, beneran ini kejadian kisah nyata. Tinggal di sebuah pasar, jadi ada kios gitu. Nah, sore-sore dia mau pergi keluar sebentar, anaknya masih balita, ditinggal di dalam kios. Dia kunci, dia pergi sebentar. Waktu dia balik, pasar itu terbakar. Dia ketemu satu orang yang penuh kasih, pengen menolong, tapi tidak punya kekuatan. Mau tapi tidak mampu. Ada orang kedua badannya besar, bisa nerobos api, bisa itu semua. Tapi tidak punya kasih, mampu, tapi tidak mau. Dia bilang gini, jadi bagaimana? Perlu dua-duanya.
kasih dan kuasa. Karena kalau kita menerima, ya kan, orang mengasihi kita selama ini, perubahannya lama sekali. Kalau kita pakai pendekatan manusia itu semua gitu. Saya melihat pelayanan-pelayanan kuasa di mana orang berjumpa dengan kuasa Tuhan, ngalami sendiri, dijamah Roh Kudus, disambar tiba-tiba rebah, manifestasi dengan semua. Ya tidak berarti semua berubah, tapi itu kalau di konseling mungkin setengah tahun itu belum beres. Tapi dia dibawa Tuhan tiba-tiba ke masa kecilnya, diajak bermain tiba-tiba luka-lukanya, traumanya, bentuk manifestasinya bisa macam-macam. Gitu. Mungkin yang cukup senior masih ingat apa yang terjadi tahun 94 di Toronto Blessing gitu ya. Orang mengaum, bergulung-gulung, tertawa, macam-macam gitu. Ternyata itulah Tuhan sedang melawat dan ada kesembuhan-kesembuhan terjadi. Saya belum lama baca lagi kesaksian-saksiannya. Ada satu orang dari Kamboja. Kamboja sedang perang waktu itu. Trauma karena dia lihat pembunuhan, dia dikejar-kejar, akhirnya bisa dilarikan ke Amerika karena dia istri penginjil. Waktu di Amerika, di Toronto Blessing, dia dilawat Tuhan. Tahu nggak? Setiap malam, nari. Nari sendiri tidak terkendali. Oh, tangannya gerak-gerak semua gitu. 2 malam penuh. Dan ternyata setelah itu traumanya sembuh. Coba kalau, saya tidak berkata kita tidak perlu konseling, tidak perlu itu semua. Tapi itu akan memakan waktu yang panjang gitu. Karena kadang-kadang akar persoalannya. Saya mau cerita satu lagi sendiri. Contoh yang dekat dengan kita, sayangnya tidak hadir. Korudi. Korudi ini kan kuliah konseling ya dulu ya. Dan waktu dia kuliah konseling itu, dia kuliah konseling di saat itu. Serius, dosennya doktor semua dengan itu. Dia dikonseling sama 2 orang doktor konseling. Tidak berhasil tembus ke bagian-bagian paling dalam dari lukanya, dari masa lalu, dari traumanya. Sampai akhirnya 2 dosen itu ngomong begini. Dan tidak bisa. Semua ilmu jurus konseling sudah kami keluarkan. Sekarang kita berdoa aja. Minta Roh Kudus yang menerobos, yang membongkar. Nah, kok enggak dari awal langsung Roh Kudus saja? Itu loh. Dan akhirnya betul. Itu sebabnya Korudi selalu ngomong begini. Psikologi hanya di permukaan. Hanya Roh Kudus yang bisa menolong. Kalau traumanya waktu di dalam kandungan, memori apa yang kita punya? Tidak bisa kan? Digali nggak bisa. Kalau masih masa kecil mungkin masih bisa. Tapi kalau di dalam kandungan, dia ngomong gitu. Nah, saya bersyukur karena dia background-nya pendidikan konseling yang baik gitu. Tapi dia sendiri mengalami bahwa itu tidak bisa menerobos gitu. Karena traumanya begitu besar sehingga dia bikin mekanisme pertahanan diri yang begitu kuat. Sehingga itu dia kalau diingat, suruh ingat-ingat dipakai metode apapun, tidak ingat. Tiba-tiba diterobos Roh Kudus begitu diingatkan, dia bisa tembus jebol semua dengan itu. Itu. Nah, caranya bisa macam-macam. Pelayanan juga begitu. Apapun lah itu. Ibadah, itu worship. Kita mau ngapain sih sebenarnya, ya kan? Kalau tidak dia hadir di tengah-tengah kita, dia ditinggikan. Nah, ini Pak Adi sendiri yang ngomong. Saya belajar untuk begini. Pak Adi kan bukan orang yang gini. Tolong dong, Anda ke sana belajar dari itu, gitu. Tidak pernah ngomong. Ngomongnya hanya bahasa-bahasa isyarat. Saya kalau di tempatnya Pak Agung itu kok hadirat Tuhan kuat sekali ya. Itu aja ngomongnya. Kalau di tempat kita kok baru bajunya yang sama ya, gitu. Gitu. Ngomongnya gitu aja. Gitu. Di tempat kita kok masih banyak tampilnya daripada nyembahnya. Gitu. Tapi nggak nyuruh, kamu ke sana dong belajar nyembah di tempat Pak Agung. Tapi saya tangkap itu sebagai kerinduan hati. Itu ya. Itu orang punya hati seperti Triwira. Waktu Daud cuman bergumam. Ini kalau wedang ronde jago sore-sore gini, enak banget ini. Itu. Ada yang turun, saya tidak tahu siapa Triwira nanti turun ke ronde jago ini sore hari ini, itu ya, itu. Kalau saya suruh bukan Triwira, ya kan itu. Tapi kalau tiba-tiba dia pergi ke situ ronde jago, wah luar biasa. Loh, itu kayak gitu, ya kan? Dia tidak ngomong, dia tidak nyuruh, dia tidak memerintah, dia hanya bergumam. Apa yang dilakukan? Saya coba cari tahu dong, tanya, ngobrol dengan worship leadernya di sana, diundang ke sini, tanya, kirim anak ke sana dan semuanya. Dan ternyata hatinya sama gitu. Saya ingat Pak Petrus Agung tahun 2000
tahun 93, 94, 92 lah gitu. Pulang dari Amerika karena dia disuruh Tuhan untuk belajar dari Benny Hinn, itu gimana nyembah gitu ya. Pak Andreas tidak asing pasti karena dulu di TSOA gitu ya, gitu. Dulu Pak Asto ya Pak, terus ya sama Bu Aning ya, yang nyembah ya dengan ini. Di sebelah Bapak itu lulusan Impact Pak. Jadi, yang ini sebelah Bapak persis, Kak Oscar. Saya belajar dari mereka, tanya gitu, seperti apa sih nyembah dengan itu. Nah Pak Agung pulang dari Amerika, dia ke Amerika betulan gitu loh, datang ibadahnya Benny Hinn ini, ibadah Minggu, pokoknya datang hari Rabu, hari apa, KKR gitu, ibadah Minggu, Senin PA, Selasa apa, Rabunya pulang lagi ke Indonesia. Ditanya sama teman-temannya di gereja, ke Amerika jauh-jauh belajar apa? Dia bilang, belajar menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan rasa atuh-atuh tekan Amerika, neng Semarang ya harus ngerti bahwa kita harus menyenangkan hati Tuhan. Bukan, bahwa Tuhan itu pribadi dan dia punya selera. Kita mau ya kan tempat kesenangannya, tempat di mana dia kerasan. Kok dia kerasan itu? Kalau pengennya tahu gimbal ya jadi tawani soto, meskipun dia bermaksud baik. Gitu. Gitu. Ya tetap tidak mau. Wong dari kemarin sudah pengen tahu gimbal kok. Gitu. Gitu. Jadi apa? Bagaimana kita belajar sekarang? Ngerti, ngobrol pribadi. Dia itu pribadi. Nah saya berkali-kali cerita ini, tapi harus cerita sekali lagi. Depan istri saya. 2014, masih baru awal-awal di Inggris. Istri saya berulang tahun. Saya memberikan kepadanya hadiah yang menurut saya terbaik, awet, tahan lama, kesenangannya. Saya belikan teropong bintang. Barangnya masih ada sampai sekarang. Waktu dia menerima teropong bintang, tidak suka hati. Diam, ngambek, bahkan ngomel dengan saya. Saya duduk di karpet, tidak merasa berdosa. Tanya dengan Tuhan, salahku di mana? Salahku di mana Tuhan? Aku kan belikan ini, gitu. Terus ternyata apa yang dikeping ini? Bunga. Loh, saya tanya, aku kan sudah sering ngomong sama kamu. Saya terus mikir, kapan ya ngomongnya? Saya beranikan diri bertanya, kapan ya kamu ngomongnya? Waktu setiap kali kita pergi ke toko itu. Oh ya, ngomongnya gimana? Bunga itu bagus loh. Bapak-bapak, tolong belajar. Itu bukan memuji bunga, itu minta dibelikan bunga. Ya. Yang mas saya oke. Ini ngopo? Nah saya masih bilang, masih ngomong lagi di hati, Tuhan, bukankah teropong bintang lebih mahal? Bukankah teropong bintang lebih awet? Bukankah bunga 1 minggu layu dan kering? Oh gini, masih komen. Roh Kudus ngomong dengan lembut di hati saya gini, bukankah kamu selama ini juga begitu dengan aku? Loh, gimana Tuhan? Iya. Kamu pikir kalau kamu melakukan ini itu, bicara di depan ribuan orang, di pengajian, di lapangan, di ini, itu menyenangkan hatiku. Kamu kan tidak pernah tanya, aku pengennya apa dari hidup. Kamu lakukan sendiri, pelayanan, sibuk, ini semua, kamu pikir itu. Kamu tanya enggak, aku kepengennya apa dari hidup? Itu salah satu titik balik saya. Oh iya Tuhan ya, belajar menyenangkan hati Tuhan. Karena dia pribadi, dan pribadi itu punya selera. Gitu. Kalau pengennya lombok 1,5 ya jangan dikasih 2, tetap kepedesan. Gitu. Atau dikurangi jadi 1 aja. 1,5 kasih 1,5. Kalau pengen teh gulanya 1,5, 1,5. Gitu. Itu selera. Nggak bisa ditawar selera, nggak bisa dibandingkan. Kok kayak gini, enggak. Nah, persoalannya sekarang waktu kita menyembah Tuhan, kita nyanyi lagu, worship leader itu, semau kita, sepengen kita, sesuai perasaan hati kita, atau kita juga nanya. Gitu. Dan itu yang membuat dia betah kan. Jadi 2, 1 di dalam diri kita secara pribadi. 2, waktu tadi itu di Korintus itu kan untuk jemaat kan sebenarnya. Ngomong
bukan hanya kepada pribadi. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, tapi sebagai jemaat bersama berkumpul, dia juga hadir, gitu ya. Itu. Nah, waktu kita berkumpul begini, dia disenangkan atau enggak? Gitu. Atau kita cuma nyanyi apa yang kita kepengen, sesuai keadaan, sesuai pergumulan, gitu kan? Lagu-lagu yang, ya enggak salah lagu-lagu itu. Tapi dia bukan sedang menyembah dia, sedang meninggikan dia, gitu. Bukan. Sedang menghibur jiwa kita sendiri sebenarnya. Banyak lagu-lagu itu. Pujian bukan. Menurut saya kadang bukan. Gitu. Nah, kita perlu belajar ngerti ini. Dan itu akan membuat dia senang, dia hadir, gitu ya. Dia bertahta, bahkan dia melangkah turun dari tahtanya. Gitu. Itu yang seperti yang terjadi ketika Salomo mentapiskan bait suci. Imam-imam tidak lagi tahan berdiri. Sampai ketika kita menyembah Tuhan, itu pemain musiknya dilawat Tuhan, pemimpin pujiannya, semuanya. Itu Pak Kris Manusama malah ngomong gini, kamu kalau jadi worship leader, kamu harus bikin pengkhotbah minder dong. Itu. Sampai dia tidak berani naik karena hadirat Tuhan sudah begitu kuat. Gitu. Mau khotbah apa lagi? Gitu. Tapi seringkali worship leader cuma merasa bahwa dia hanya pengantar sebelum khotbah. Bukan. Bukan. Dan ini yang Tuhan ajari ke kami. Saya dari 2014 sampai sekarang, 9 tahun lebih, baru dibagikan. Gitu ya. 4,5 tahun terakhir. Menyembah, berdoa, siang malam. Gimana sih kerinduan hatinya ini Pak Adi? Seperti apa sih hadirat Tuhan yang kuat? Seperti apa sih menyenangkan hati Tuhan? Kayak apa sih mereka nyembahnya? Gitu. Itu aja. Ini Pak Adi yang bilang ya. Beliau ngomong gini, kalau kita baca Alkitab, PA, berdoa, itu kita mencari Tuhan. Tapi kalau kita menyembah, itu Tuhan yang mencari kita. Kenapa? Karena kita menaikkan korban dan dia mencium bau harum dan dia yang mencari kita. Itu. Pak Adi ngomong beberapa minggu yang lalu, waktu berdoa menyembah bersama-sama dengan kami, persiapan retreat sinode. Hadirat Tuhan kuat sekali kami nyembah itu, mau doa rantai. Terus beliau ngomong begini, tidak mau berdiri dari tempat duduknya, di situ terus selesai udah. Terus ngomong begini, di tempat hadirat Tuhan kuat, kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, banyak hal terjadi. Orang tidak perlu ngapa-ngapain. Pak Adi selalu cerita, kenapa orang mau ngantri kebaktiannya Catherine Kuhlman, waktu itu beliau waktu di Amerika. Musim dingin jam 5 pagi orang sudah ngantri, kebaktian masih siang. Kalau tidak ada apa-apa, tidak mungkin. Gitu. Musim dingin jam 5 pagi orang sudah ngantri. Buat apa coba? Cari apa? Cari ibadah, cari pengkhotbah. Bukan, karena ada Tuhan hadir di situ. Dan ini yang saya mau bagikan, masih ada 2 sesi, itu ya. Itu tidak ada pengkhotbah tamu. Retreatnya belum tentu 5 tahun sekali, gitu ya. Tolong dinikmati. Hosting the presence. Itu. Membuat dia kerasan, menyambut kehadirannya, ngerti bagaimana memperlakukan kehadirannya. Apakah kita tidak melayani yang tidak terlayani lagi? Oh enggak. Bagaimana orang-orang yang tidak terlayani itu begitu ketemu Tuhan, di hadirat Tuhan, dilawat Tuhan sendiri. Tidak perlu kita capek-capek ngomongi berkali-kali dengan itu. Lewat mimpi, lewat penglihatan, dilawat Tuhan, rebah, kemudian dibawa Tuhan ke surga dan macam-macam gitu. Itu akan terjadi. Itu. Dan kami mulai ngalami. Tanya nanti mereka, mungkin beberapa suruh bersaksi. Semester lalu, waktu mahasiswa baru datang. Dan kami berdua tidak ada di situ. Mereka nyembah, ya Tuhan kuat. Yang punya jimat di sini langsung kepanasan, langsung minta di itu. Yang ini semua, itu. Yang dari pulaunya diikuti roh, rohnya tidak bisa masuk ke gerbang, itu. Karena didoakan setiap hari. Gitu. Rohnya tinggal di situ, tidak tahan masuk ini. Nyembah tidak ditomangi tangan loh, langsung pelepasan, langsung manifestasi, langsung bahasa roh, langsung penuhan Roh Kudus. Karena ada hadirat Tuhan yang kuat. Bagaimana ada hadirat Tuhan yang kuat? Karena dia kerasan di situ, disenangkan. Bagaimana dia disenangkan? Ya kita tanya, engkau kepengen apa?
Tadi nyanyi itu bukan karena bikin daftar lagu. Karena tanya terus setelah lagu ini, Tuhan kau mau apa? Kau mau apa? Kau mau apa? Gitu. Dan kalau kita menyenangkan dia kerasan gitu ya. Oh dia kerasan kok gitu. Tuhan itu bahasanya Pak Dev itu nyah-nyoh ya Dev. Ya. Apa-apa dia mau beri sebenarnya. Tapi dia tahu kadang kita belum siap kalau diberi terus nanti dia jauh lebih ingin memberi daripada kita ingin mendapat. Jauh gitu. Nah, sore ini mulai dengan ini visi yang separuh yang lain tadi. Kasih dan kuasa berjalan bersama. Buah dengan karunia. Ya. Kita lihat orang-orang berubah dari hidupnya yang lama. Tidak lagi terikat mungkin dengan minuman, dengan apa, dengan perjudian, dengan cara hidup yang lama. Apakah sampai di situ? Atau dia diperlengkapi sekarang? Dia bisa menjadi orang Kristen yang bersaksi, melayani, dan situ semua. Dan itu bukan hanya untuk orang tertentu. Bukan hanya untuk penginjil-penginjil hebat yang bisa menumpangkan tangan. Pikir kita semua punya pengalaman itu, tapi kadang satu titik, ya saya harus berkata ada dosa dan kesalahan saya juga kan. Itu dulu menekankan hanya kepada satu titik. Gitu. Sedangkan Pak Simon di Kalimantan, di pedalaman, mengalami banyak hal. Itu dengan orang sakit, dengan orang terikat, dengan orang kerasukan, dan sebagainya. Gitu. Nah, saya ingat ayat yang dulu kita sangat senang ya Pak. Tuhan Yesus, coba tolong dicari, berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Tolong carikan ayatnya. Saya minum dulu. Buka, di mana? Kisah Rasul 10 ayat. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Dan itu loh, separuhnya kita dulu lupa baca Pak Simon. Menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Jadi kita dulu ngecat tong sampah, bikin itu baik enggak? Baik gitu. Tapi setannya tetap di situ. Karena kita baru separuh gitu ya gitu. Gitu. Ada setan kebodohan yang sudah diusir, setan ini buta huruf mungkin gitu. Tapi roh-roh yang lain itu mengikat dan kita tidak berjalan dengan kuasa. Sebab berjalan berkeliling sambil berbuat baik ini karena diurapi dengan roh Tuhan dengan kuat kuasa. Gitu. Salah enggak? Enggak, cuman belum komplit gitu. Gitu. Ya saya termasuk berdosa, mau sepakat ya. Tuhan Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik, ya ngapain khotbah-khotbah ini udah berbuat baik gitu. Ya kan itu. Kemudian udah dapat penglihatan padahal Tuhan Yesus datang ini malah jadi luput ya. Karena dosa gembalanya itu ya. Nah, kalau tak salahkan dia nanti dia nuntut balik ya. Gitu ya. Jadi separuh ini gitu loh. Betul kita mengasihi gitu. Tapi kuasa, kasih dan kuasa itu berjalan bersama gitu. Tuhan Yesus, oh iya, Tuhan Yesus memberi makan ya. Yang diberi makan itu 5.000 laki-laki, memberi makannya 5 roti 2 ikan. Itu mujizat, itu kuasa. Tuhan Yesus bayar pajak, ngambilnya dari ikan. Nah kita ngambil bagian-bagian berbuat baiknya. Itu. Ada kuasa. Ya. Kalau Mas Heri mau cerita, Ya. dan cepat sekali. Betul. Jadi Nah. mau bilang Mas Heri nggak? Dia dulu pengedar, pemakai, minum, mabuk, berbahaya. Waktu itu sama saya sudah tidak bisa atasi dia. Saya ngomong sama banyak, kita akhirnya diajari. Setelah kita berjalan, itu
Nah, aku bilang nggak bisa berubah total. Sekarang selesai. Dia nggak mengejarkan lagi, nggak makan lagi, dan bahkan nggak merokok, nggak minum. Banyak luar biasa. Jadi saya sudah mulai dipenuhi yang dari luar saya. Cuman di sini bisa dikomplain. Nah ini gini mas, ada yang lebih lagi. Itu yang saya mau bagikan nanti. Itu ya. Kenapa? Itu nantilah. Itu. Sudah mengalami, yes. Kami juga mengalami yang seperti itu kan tadi. Tapi ada yang lebih lagi. Ada nggak? Sampai itu. Tadi kan 1 bulan ya. Kenapa enggak kita kepengen langsung sekali ngomong di situ? Lebih kan itu kan? Itu. Saya tidak berkata tidak ada. Kita juga sudah ngalami. Kita nyembah aja, tidak didoakan, tidak tumpangi tangan gitu. Tapi ada yang lebih lagi, gitu loh. Nah nanti aja lah. Gitu. Sudah waktunya untuk mandi dan masuk ke kamar, gitu ya. Nanti boleh sharing malam setelah sesi. Saksi ngumpul di sana ya kan, tanya jawab lah malam di atas jam 10. Dulu kalau sama Pak Simon saya gitu, kalau masih sekitar jam 9, jam 10 itu kita ngomong-ngomong tentang negara, politik, pemerintah. Kalau sudah di atas jam 12 nanti ngomongin Tuhan gitu ya pokoknya. Itu ya. Oke, itu ya. Jadi itu yang saya mau bagikan. Oikos itu rumah. Tapi dia tidak kerasan di bangunan gitu. Dia kerasannya di antara kita ini loh. Sebagai tubuh Kristus dan di dalam diri kita. Nah sekarang kita mau belajar enggak membuat dia at home. Bahwa semua orang punya Roh Kudus. Tapi kenapa di hidup orang ini, di hidup orang itu Roh Kudus bekerja berbeda. Karena dia bergaul, diperlakukan, disambut, diterima. Kuncinya sebenarnya satu. Gitu. Dia diberi ruang sebebas-bebasnya untuk bekerja. Nah itu yang orang enggak mau. Banyak enggak mau mengikuti manusia, terutama kalau ada orang-orang punya uang, punya kuasa, ibadah-ibadah di mana hadirat Tuhan kuat. Lalu beberapa orang yang donatur mulai ngomong begini, ini kok selesainya enggak pasti ya, gitu. Bisa enggak dipastikan aja, kalau memang 2 jam ya 2 jam, kalau 1 jam setengah, 1 jam setengah, gitu. Kita masih ingat ya di Tangmangu sering ngomong gitu, ibadah ini selesai jam berapa? Tergantung Roh Kudus. Beneran, tapi sekarang semakin jarang, semua dikasih timer, ya kan, itu. 1 jam setengah, 1 jam, supaya orang-orang tahu itu selesai jam berapa. Dia tidak diberi ruang sebebas-bebasnya. Yang terjadi apa? Ya kita melakukan rutinitas. Tidak penting, yang penting mereka mau datang lagi. Roh Kudus mau datang atau enggak, terserah. Itu nanti akan berbeda. Ibadah-ibadah kita akan berbeda. Ibadah kita akan berbeda. Karena kita sedang belajar menyenangkan hatinya, sedang belajar menyambut kehadirannya, memperlakukan dia sebagaimana mestinya. Itu. Kalau dia senang, dia kerasan, dia at home, dia akan menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya. Ada banyak hal yang akan mengalir dan terjadi, gitu ya. Loh, itu Pak Adi itu orang yang mengalami kegerakannya dari tahun 67 di Bangsi, tahun 79 di Semarang. Waktu nyembah bersama-sama, beliau bisa bilang, hadirat Tuhan kuat, kuat sekali. Dan beliau ngomong, kalau hadirat Tuhan kuat itu tidak usah ngapa-ngapain. Yang sakit sembuh sendiri. Yang mengalami masalah dapat jalan keluar. Itu semua. Ada banyak hal yang terjadi. Itu aja. Kenapa kita nyembah dengan kuat? Tapi bukan, ya nanti kita ngomong lagi. Boleh Kak Devi samain gitar.